Shalom Bapak Ibu, Saudaraku. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk mendengar firman Tuhan ya. Jangan lupa like dan subscribe, tonton sampai selesai. Semoga video ini menjadi berkat buat kita semuanya. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang Amos pasal 8. Ayat 8 sampai 14. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu, Saudaraku, setanah ayat. Penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Ia berfirman, "Apa yang kau lihat, Amos?" Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat yang suci akan menjadi ratap pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana orang melemparkannya dengan diam. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum. Dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu. Dengan mengecilkan Eva, membesarkan Syika. Berbuat curang dengan neraca palsu. Supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokkan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah suruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan membahas tentang Amos pasal 8 ayat 8 sampai 14. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kedaulatan Allah, tentu kita selalu berpikir, ya memang Allah itu berdaulat. Dia berhak melakukan apa yang Allah mau. Tetapi hari ini kita khusus berbicara tentang penghukuman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gak banyak anak Tuhan yang suka mendengarkan khotbah tentang penghukuman Allah. Mereka lebih suka mendengar khotbah tentang berkat yang berlimpah-limpah. Kalau berbicara tentang hukuman, telinganya tidak mau mendengar. Tapi saya berbahagia hari ini. Bapak Ibu sudah siap mendengar berita yang buruk hari ini. Tapi bukan untuk memperburuk diri, tetapi membuat kita membenahi diri. Kita akan semakin lebih baik hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu, kedaulatan Allah. Kita ingat, jika Allah berdaulat, Dia dapat melakukan mujizat. Ternyata bukan itu yang diberitakan oleh Amos. Kedaulatan justru dikaitkan dengan penghakiman Allah. Jika Allah berdaulat, maka Dia akan menjatuhkan hukuman yang hebat. Ini bisa saja terjadi jika umat Tuhan terus-menerus tidak mau bertobat. Inilah berita yang akan kita dengar hari ini. Penghakiman mungkin merupakan salah satu tema yang tidak disukai orang. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita wajib untuk mendengarkan dengan seksama
apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, kepastian penghukuman kali ini berdasarkan kedaulatan Allah atas alam semesta. Bapak Ibu, seperti di dalam Amos pasal 8 ayat 8 sampai 9, Allah berkuasa melakukan apapun yang dikehendakinya. Alam bisa menjadi alat di tangan Allah yang berdaulat untuk menghukum manusia tentunya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, gempa bumi. Bumi bergetar di depan Tuhan yang sedang murka. Seluruh bumi. Bapak Ibu, seluruh bumi. Kalau kita melihat di dalam Amos, akan bergetar ketakutan. Lihat di dalam Mazmur 97 ayat 4 sampai ke 5. Bisa dilihat di dalam Yesaya 24 ayat keempat. Dan Mika 1 pasal yang keempat. Nahum 1 pasal 1 ayat yang kelima. Allah akan mendatangkan gempa yang hebat atas tanah Israel. Ini ancaman, hukuman berupa gempa bumi sebelumnya diucapkan. Tidak akan diucapkan lagi oleh Amos. Gempa bumi yang hebat ini terjadi, Bapak Ibu, tidak dapat mengetahui dengan pasti memang. Tidak ada bukti arkeologis atau catatan historis lainnya yang menyinggung tentang gempa bumi ini. Walaupun demikian, bukan berarti peristiwa ini tidak pernah terjadi. Allah bisa saja mendatangkan gempa yang luar biasa. Peristiwa gempa bumi yang terjadi itu 2 tahunan setelah pelayanan Amos pasal 1 ayat 1. Merupakan tanda awal bahwa yang lebih besar bisa saja akan menjadi kenyataan, Bapak Ibu. Kapan gempa bumi itu terjadi? Kita tidak dapat mengetahuinya dengan pasti. Tidak ada buktinya secara arkeologis. Tetapi kita perlu memahami bahwa tanda awal yang lebih besar bisa saja terjadi kalau Tuhan mau melakukannya kepada umatnya. Kalau umat Tuhan bertobat, maka Allah mendatangkan berkat. Tapi kalau umat Tuhan tidak mau bertobat, maka kutuk yang ada. Bapak Ibu, perubahan Sungai Nil. Kita kenal ya Bapak Ibu ya, Sungai Nil itu adalah sungai yang dianggap dewa kehidupan bagi bangsa Mesir. Sumber airnya seperti sungai atau wadi, segala-galanya bagi bangsa kuno saat itu. Ya Bapak Ibu ya, bagaimanapun ini bukan keseluruhan dari kisah sebenarnya. Sungai Nil juga sering menjadi sumber permasalahan ya Bapak Ibu ya. Ketika air datang terlalu banyak, sungai ini sering menyebabkan banjir besar ya Bapak Ibu ya. Sehingga disertai dengan lumpur yang begitu banyak. Banyak kematian ada di depan mata. Ketika musim kemarau, sungai menjadi kering ya Bapak Ibu ya. Kekeringan ada di mana-mana. Bahaya kematian juga ada di depan mata. Itulah alam semesta di tangan Tuhan. Apa saja bisa dilakukan sesuai dengan kehendak daripadanya. Gerhana matahari contohnya. Hari penghakiman Tuhan memang akan membawa kegelapan, bukan terang. Salah satu contohnya adalah hukuman kegelapan yang ditimpakan Tuhan di tanah Mesir pada zaman Musa. Bapak Ibu, Keluaran 10 ayat 22 sampai 23.
Kalau Bapak Ibu mau baca dengan teliti, di sana ada. Hukuman kegelapan ditimpakan oleh Tuhan atas tanah Mesir pada zaman Musa. Ya Bapak Ibu ya. Bangsa Mesir kuno setiap sore, ini Bapak Ibu ya, menurut sejarah, mereka berdoa kepada dewa Ra, dewa matahari, ya Bapak Ibu ya, supaya dia muncul kembali esok hari. Dengan cara berpikir seperti ini, gerhana matahari jelas terlihat lebih mencekam. Salah satu dokumen dari timur dekat kuno mencatat terjadinya gerhana matahari sekitar tahun 763 sebelum Masehi. Bisa jadi ini menjadi penanda awal untuk kepastian hukuman dari Tuhan. Justru menjadi penggenapannya tak lama sesudah bangsa Israel dikalahkan dan dibuang oleh bangsa Asyur tahun 740 sebelum Masehi. Ya Bapak Ibu ya. Hukuman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang hukuman Tuhan. Tanda-tanda alam di atas itu merupakan petunjuk bahwa Allah sedang menjatuhkan hukumannya kepada bangsa Israel. Peringatan-peringatan sudah berulang kali disampaikan oleh nabi-nabi. Tetapi sampai hari itu tidak terrealisasi pertobatannya. Ketika hukuman Tuhan dinyatakan, bangsa Israel berada dalam masalah besar. Benarkah? Iya, tentu benar ya Bapak Ibu ya. Pertama, mereka akan meratap dengan hebat. Pada awal ayat 10 kalau kita baca mengindikasikan bahwa perubahan yang sangat kontras, aku akan mengubah apa yang dibanggakan manusia akan dihancurkan Allah. Apa yang membawa kesenangan akan dibalikkan menjadi sumber kesedihan. Saya sangat sedih mendengar ayat ini ya Bapak Ibu ya kalau membacanya. Bagian selanjutnya menerangkan betapa hebatnya kesedihan yang ditimbulkan. Kalau kita baca ayat 8 sampai 10b. Mereka bukan hanya akan mengenangkan kain kabung, juga menggunduli kepala mereka. Kesedihan mereka sama dengan kesedihan akibat kematian anak tunggal. Anak dalam masyarakat kuno, kita tahu bahwa segala-galanya, harta yang paling mereka jaga, kelestarian nama keluarga tentunya, kehormatan, kelangsungan harta, jaminan di hari tua, dan sebagainya. Kehilangan anak tunggal itu berarti kehilangan segala-galanya. Masa depan seolah-olah tidak ada lagi. Bapak Ibu, kedua, mereka akan mengalami kelaparan pimpinan daripada Tuhan. Ketika nanti hukuman dari Tuhan mulai dijatuhkan atas bangsa Israel, mereka akan meratap. Di tengah kehancuran itu, mereka mulai mencari pimpinan Tuhan. Walaupun sudah dilakukan, Tuhan tidak ditemui. Ini yang sangat-sangat menakutkan saat kita dalam kesulitan besar. Saat kita menghadapi problema kehidupan. Kita mencari Tuhan. Tapi seakan-akan Tuhan hanya diam. Dan tidak bisa kita temukan di dalam doa dan pergumulan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Konsep ini agaknya sekilas sangat membingungkan. Bukankah Allah itu pemurah? Bukankah Allah itu panjang sabar? Mengapa pencarian manusia terhadap pimpinannya dibiarkan gagal? Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, yang hari ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Panjang sabar bukan berarti tidak menjatuhkan hukuman Allah. Ingat,
yang pemurah, yang panjang sabar, itu Allah yang adil, Bapak Ibu. Maka kalau berbicara kemurahan hati Allah, maka Bapak Ibu harus ingat Allah punya keadilan. Allah punya kasih dan keadilan yang tidak bisa dilanggar oleh manusia tentunya. Ingat Bapak Ibu, membuat dia tidak membiarkan dosa-dosa manusia. Ini berarti kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Ada papalah, itu dosa kecil. Dosa nanti minta maaf, nanti diampuni Tuhan, lakukan lagi. Dosa kecil, dosa besar di mata Tuhan tetap sama. Pelanggaran terhadap hukum Allah, menentang kehendak daripada Allah. Bapak Ibu Saudaraku, aku tidak akan memaafkan lagi, kata Allah. Tidak memaafkan. Perlu digarisbawahi bahwa tidak membenci. Tidak memaafkan itu berarti tidak menunda, apalagi membatalkan hukuman. Masa anugerah Allah yang kita nikmati hari-hari ini tidak selamanya ada, Bapak Ibu. Ada kalanya masa anugerah itu tidak ada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih hidup di dalam masa anugerah Allah. Masa di mana Allah sedang mau ditemui, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tapi ada suatu masa nanti, masa di mana saat kita berputus asa, kita mencari Allah kemana-mana, kita merindukan firman Tuhan, tetapi kita tidak mendapatkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum masa-masa itu datang, kita belajar untuk kembali kepada firman Tuhan. Kelaparan dan kehausan rohani datangnya dari Tuhan di ayat 8. Pasal 8 ayat 11a. Aku akan mengirimkan. Teks ini tidak menjelaskan bagaimana cara Tuhan mengirimkannya ya Bapak Ibu. Apakah ada intervensi supranatural di dalam hati bangsa Israel? Saya juga tidak tahu. Ataukah kesadaran rohani ini dampak dari kehancuran keadaan bangsa Israel? Sehingga di saat yang sulit pasti orang punya kecenderungan untuk mencari Tuhan. Ketika tidak ada jalan keluar, manusia selalu mencari Tuhan. Ini mungkin bisa terjadi saat itu. Mereka akan mengalami keputusasaan. Penderitaan sendiri sudah cukup menjadi alasan mereka untuk berputus asa tentunya. Tetapi tidak menemukan pimpinan Tuhan di tengah penderitaan yang terjadi, ini akan menambah keputusasaan manusia tentunya. Kita bayangkan di dalam masa-masa yang sulit, masa yang segala sesuatunya mencekam, menindis, membuat kita rasanya ingin bunuh diri, rasanya putus asa, tapi saat kita mencari Tuhan, kita tidak menemukannya. Itu masa-masa di mana kita sangat terpuruk, tak berdaya dan putus asa. Bapak Ibu, pada zaman dahulu, keputusasaan ini digambarkan sangat luar biasa saat bangsa Israel saat itu ya Bapak Ibu, orang yang terbaik di antara bangsa Israel mengalami ketidakberdayaan. Di pasal 8 ayat 13. Akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna. Sayangnya di tengah keputusasaan itu, mereka justru bersumpah demi dewa-dewa mereka di Samaria. Tepuk jidat ya rasanya. Aduh, kenapa di tengah masa-masa yang sulit dia tidak tetap mencari Tuhan, tapi tambah mereka mencari dewa-dewa mereka. Bapak Ibu, sayangnya di tengah keputusasaan itu mereka justru menyimpang.
tidak semangat lurus mencari Tuhan, tapi mereka berbelok arah, mereka mencari dewa-dewa yang mereka sembah. Itulah keadaan bangsa Israel pada zaman Amos. Bapak Ibu, pada zaman dahulu bersumpah mereka menyiratkan loyalitas. Orang bersumpah itu artinya loyalitas. Bangsa Israel telah mengambil komitmen untuk memberikan diri kepada para dewa. Di sana ada dewa-dewa mereka, di Samaria banyak ya, dan di Beersheba mereka bersumpah demi dewa mereka di Samaria dan Beersheba. Pada zaman dahulu mereka ini benar-benar loyalitas untuk membaktikan diri kepada dewa-dewa yang seakan-akan Allah tapi bukan Allah, ya Bapak Ibu ya. Tindakan ini hanya memperburuk keadaan saja tentunya. Ya Bapak Ibu ya, di tengah keputusasaan yang terjadi, kalau ada anak-anak Tuhan justru mereka lari daripada Tuhan. Justru ini menambah persoalan ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda dalam persoalan kehidupan, datanglah di kaki Tuhan. Jangan mencari dukun. Jangan juga mencari paranormal. Jangan mencari orang-orang kuat. Orang-orang yang kaya mungkin bisa menolong Anda dengan jerat-jeratnya tentunya. Karena di dunia ini tidak ada yang namanya gratis. Segala sesuatu pasti ada yang harus harga yang dibayar. Bapak Ibu, tindakan ini justru membuat persoalan kehidupan semakin pelik saat kita meninggalkan Tuhan. Mereka ini akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Amos pasal 8 ayat 14b. Mereka bukan hanya rebah, tetapi tidak akan bangkit lagi. Para dewa tidak akan mampu menyelamatkan mereka dari murka Allah. Bapak Ibu, sekaligus hal ini menerangkan mengapa Tuhan tidak dapat ditemui. Bangsa Israel ternyata hanya mencari Tuhan kalau waktu perlu saja. Bangsa Israel datang kepada Allah saat hidupnya terjepit. Tapi saat hidupnya nyaman, dia lupakan Tuhan, mulai menyembah berhala mereka. Maka Tuhan sengaja menyembunyikan diri. Tapi bangsa Israel tidak menyatakan kesungguhan hatinya kepada Allah. Tambah dia mencari dewa-dewa mereka. Mereka kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Apakah keputusasaan itu merupakan akhir dari perjalanan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Tentu jawabannya adalah tidak ya Bapak Ibu ya. Kegagalan manusia tidak akan pernah menggagalkan kesetiaan Allah. Hukum dari Allah memang tetap akan dijatuhkan. Tetapi kasih karunia Allah selalu siap menyempurnakan yang hancur berantakan. Dalam anugerahnya yang tak terpahami itu, Allah melakukan intervensi. Dia bukan hanya membiarkan dirinya ditemukan, tapi dia sendiri datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, seperti perumpamaan tentang domba. Ya, ada satu domba yang hilang saja, dia tinggalkan yang 99 untuk mencari yang satu. Rasa pedih yang hebat karena kehilangan anak tunggal yang telah direngkuh oleh Bapa sendiri. Ketika dia merasakan kehilangan anak tunggalnya di atas kayu salib, saat itu Bapa memalingkan wajahnya. Anak yang sedang menanggung dosa seluruh dunia. Teriakannya, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu merupakan bukti bahwa Allah bukan hanya memahami atau mengetahui, tapi dia memang merasakan sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan manusia di saat titik-titik terendah. Ingat, Tuhan punya solusi atas hidup kita. Jika kita dalam persoalan kehidupan, jika selama ini kita jauh dari Tuhan, jika selama ini kita hidup amburadul, hidup penuh dengan penyembahan berhala,
Mungkin Bapak Ibu berpikir, saya tidak pernah menyembah patung, saya tidak pernah datang ke kuil-kuil. Tapi Bapak Ibu punya berhala-berhala yang Bapak Ibu beri makan setiap hari. Seperti di dalam channel YouTube saya yang tentang berbicara tentang buanglah berhala-berhala. Kalau Bapak Ibu ingin melihat secara detail di sana ya, klik saja. Bapak Ibu, ada mungkin ada pengakuan, ada berhala-berhala pengakuan. Segala sesuatu ingin dipuji. Kalau nggak dipuji, ngambek. Orang Kristen yang gampang ngambekan, yang selalu bumper. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai anak Tuhan, kita akan saling menasehati antara satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu ditegur Tuhan, tapi Anda tidak mengindahkan, ada masa di mana anugerah Allah itu dicabut dan hukuman Allah yang terjadi. Jangan pernah salahkan Tuhan, karena Allah sudah memberikan nasihat, teguran kepada kita. Setiap persoalan, segala keputusasaan, Tuhan punya solusi sebenarnya atas kehidupanmu dan kehidupan saya. Asal Bapak Ibu semuanya datang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang menjadi kebahagiaan kita mungkin sudah ditunggal balikan Tuhan menjadi kesedihan, ratapan, dan tangisan. Itu satu tujuan supaya Anda berbalik ke jalan yang benar. Jangan hidup seakan-akan Bapak Ibu sudah suci, sudah tidak perlu Tuhan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu seperti kuburan yang berlabur putih, di dalamnya penuh tengkorak. Hidup penuh kemunafikan. Hidup seakan-akannya baik, sepertinya hidup jasmaninya, tetapi di dalam kerohaniannya sudah mengalami ketiduran, kematian rohani yang seperti saya beritakan firman Tuhan minggu lalu. Bapak Ibu Saudaraku, kita merenungkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Selagi Tuhan masih memberikan kemurahan hati, selagi Tuhan masih membuka pintu anugerah keselamatan, dengarkanlah dan jangan keraskan hatimu. Biarlah Allah yang menyelidiki isi hati kita. Biarlah Allah mengubah tabiat buruk kita. Biarlah kita berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang telah mendengar firman Tuhan dan menaruhnya di dalam hati menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.